Iya, Mbak Isna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang terhormat Bapak Asatidullah MHI selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih dan teman-teman insya Allah saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan nikmat sehat kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Isnanul Khalifah selaku moderator akan mengarahkan jalannya presentasi dengan materi kias sebagai sumber dan metode penetapan hukum Islam. Untuk pemateri yang pertama yaitu Husaimatul Hasanah, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Pengertian dan dasar hukum kias. Pengertian kias. Secara etimologi, kias berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Mengkiaskan berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama usul fikih, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Dalam redaksi yang lain, kias adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, sebab adanya persamaan dalam ilat hukumnya. Kias berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Dengan demikian, kias merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ilat akan melahirkan hukum yang sama pula. Oleh karenanya, sebagaimana yang diungkapkan Abu Zahrah, asas kias adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan. Kias merupakan salah satu metode istinbat atau menggali hukum yang populer di kalangan mazhab Syafi'i. Dalam urutannya, mazhab Syafi'i menempatkan kias berada di urutan keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Imam Syafi'i sebagai pelopor mujtahid yang menggunakan kias sebagai satu-satunya jalan untuk menggali hukum, mengatakan bahwa yang dinamakan ijtihad adalah kias. Beliau mengatakan bahwa ijtihad dan kias merupakan dua kata yang memiliki makna yang sama. Artinya, dengan cara kias berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuai dengan sumbernya, Al-Quran dan hadis. Sebab hukum Islam kadang tersurat jelas dalam nas Al-Quran atau hadis secara eksplisit, kadang juga bersifat tersirat secara implisit. Hukum Islam ada kalanya dapat diketahui melalui redaksi nas, yakni hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam Al-Quran dan hadis. Ada kalanya harus digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan nas. Yang demikian itu dapat diperoleh melalui pendekatan kias. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri yang pertama. Untuk selanjutnya, Residen sebagai pemateri kedua dipersilakan. Ya, terima kasih. Dasar hukum kias. Keabsahan kias sebagai landasan hukum, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama usul fikih. Jumhur ulama usul fikih sepakat bahwa kias dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dan sekaligus sebagai dalil hukum Islam yang bersifat praktis. Sedangkan menurut mazhab Nizamiyah, Zahiriyah, dan sebagian Syiah berpendapat sebaliknya, yakni kias tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Adapun argumentasi dari kelompok jumhur di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang hukum suatu masalah, maka solusinya adalah dengan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara mengembalikannya antara lain dengan qiyas. Kedua, hadis yang berisi dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Mu'adzin bin Jabal ketika Mu'adz itu dikirim menjadi hakim di Yaman. Dalam dialog itu, Mu'adz ditanya oleh Rasulullah bahwa dengan apa engkau akan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadamu. Kemudian Mu'adz menjawabnya dengan mengatakan bahwa ia akan memutuskan hukum dengan berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran. Dan jika tidak didapatkan dalam kitab Allah, ia putuskan berdasarkan sunnah Rasulullah. Dan seterusnya dengan hasil ijtihadnya sendiri, jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam dua sumber hukum tersebut. Mendengar jawaban itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, segala pujian bagi Allah yang telah memberikan taufik atas diri utusan Rasulullah. Hadis di atas menurut mayoritas ulama usul fikih mengandung pengakuan Rasulullah terhadap qiyas, karena praktik qiyas adalah satu macam dari ijtihad yang mendapatkan pengakuan dari Rasulullah dalam dialog tersebut. Ketiga, alasan lain yang dikemukakan oleh jumhur adalah ijma' para sahabat. Dalam praktiknya, para sahabat menggunakan qiyas, seperti apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar terkait dengan persoalan kalalah yang menurutnya adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan anak laki-laki. Pendapat ini dikemukakan Abu Bakar berdasarkan pendapat akalnya, dan qiyas termasuk ke dalam pendapat akal. Bahkan dalam kisah yang amat populer juga adalah bahwa Umar bin Al-Khattab menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari ketika ia ditunjuk sebagai menjadi hakim di Basrah, Irak. Dalam suratannya yang panjang itu, Umar menekankan agar dalam menghadapi berbagai persoalan yang tidak ditemukan hukumnya dalam nas, agar Abu Musa menggunakan qiyas. Menurut jumhur ulama usul fikih, baik terhadap pendapat Abu Bakar maupun terhadap sikap Umar Ibnu Al-Khattab di atas, tidak satu orang sahabat pun yang membantahnya. Keempat, secara logika, menurut jumhur ulama usul fikih, bahwa hukum Allah mengandung kemaslahatan untuk umat manusia dan untuk itulah maka hukum disyariatkan. Apabila seorang mujtahid menjumpai kemaslahatan yang menjadi ilat dalam suatu hukum yang ditentukan oleh nas dan terdapat juga dalam kasus yang sedang ia carikan hukumnya, maka ia menyamakan hukum kasus yang ia hadapi dengan hukum yang ada pada nas tersebut. Dasarnya adalah kesamaan ilat antara keduanya. Sedangkan argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok penolak qiyas 18 adalah sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Yang kedua, sedangkan dari hadis yang digunakan menurut mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Daraqutni, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menentukan berbagai ketentuan, maka jangan kamu abaikan. Menentukan beberapa batasan, jangan kamu langgar. Dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu melanggar larangan itu. Dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, maka janganlah kamu bahas hal itu. Hadis riwayat Al-Daraqutni. Hadis ini menurut mereka menunjukkan bahwa sesuatu itu ada kalanya wajib, ada kalanya haram, dan ada kalanya didiamkan saja. Nah, hukumnya berkisar antara dimaafkan dan mubah atau boleh. Apabila dikiaskan sesuatu yang didiamkan syarat kepada wajib, misalnya, maka ini berarti telah menetapkan hukum wajib kepada sesuatu yang dimaafkan dan dibolehkan. Yang ketiga, mereka juga beralasan dengan sikap sebagai sahabat yang mencela qiyas. Meskipun sebagian sahabat lainnya bersikap diam atas celaan sahabat tersebut, hal ini menurut mereka menunjukkan bahwa para sahabat secara diam-diam sepakat atau ijma' sukuti untuk mencela qiyas. Umar Ibnu Al-Khattab sendiri pernah berkata, hindarilah orang-orang yang mengemukakan pendapatnya tanpa alasan, karena mereka itu termasuk musuh sunnah, dan hindarilah orang-orang yang menggunakan qiyas.
Kisah ini diriwayatkan oleh Qasim Ibnu Muhammad yang menurutnya para ahli hadis periwatatannya munqati atau terputus para penuturnya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Residen. Materi selanjutnya, Sofi Anissa dipersilahkan. Baik, selanjutnya pendapat ulama tentang kehujahan kias. Yang pertama, pendapat jumhur ulama fikih mengatakan bahwa kias bisa dijadikan sebagai metode atau sarana mengistinbatkan hukum syara. Bahkan menurut jumhur, mengamalkan kias adalah wajib dalam suatu peristiwa yang tidak terdapat hukumnya dalam nas Al-Quran, sunnah, ataupun ijma' para sahabat. Mereka menggunakan kias secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran. Kias menduduki peringkat keempat di antara hujah syariah dengan pengertian apabila dalam suatu kasus tidak ditemukan hukumnya berdasarkan nas Al-Quran, sunnah, dan ijma, dan diperoleh ketetapan bahwa kasus itu menyamai suatu kejadian yang ada nas hukumnya dari segi ilat hukumnya, maka kasus itu dikiaskan dengan kasus tersebut dan ia diberi hukum yang sama, dan hukum itu merupakan hukumnya menurut syara. 2. Pendapat ulama Zohiriyah termasuk Imam Asy-Syahwani bahwa secara logika kias memang diperbolehkan, tetapi tidak ada satu nas pun dalam Al-Quran yang menyatakan wajib melaksanakannya. Kelompok ulama Zahiriyah dan Syiah Imamiyah, mereka sama sekali tidak menggunakan kias sebagai landasan hukum. Mazhab Zahiriyah tidak mengakui adanya ilat atas suatu hukum dan menganggap tidak perlu sasaran dan tujuan nas termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan ilat. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks nas semata. Pendapat yang ketiga yaitu Syiah Imamiyah dan An-Nazam dari Mu'tazilah berpendapat bahwa kias tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan, karena kewajiban mengamalkan kias adalah sesuatu yang bersifat mustahil menurut akal. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok yang menggunakan kias secara luas dan mudah. Mereka berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan. Ilat di antara keduanya kadang-kadang memberi kekuatan yang lebih tinggi terhadap kias, sehingga kias itu dapat membatasi keumuman sebagian ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Rukun kias. Setiap kias terdiri dari 4 rukun sebagai berikut. Yang pertama, al-asal, yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nas. Rukun ini biasanya disebut nafis ailah yang dipakai sebagai ukuran. Yang kedua ada al-far, yaitu sesuatu yang hukumnya tidak dapat di dalam nas dan hukumnya kepada al-asal, biasanya disebut juga al-maqis atau yang diukur. Yang ketiga, hukum al-asal, yaitu hukum syarak yang terdapat nasnya menurut al-asal dan dipakai sebagai hukum asal bagi al-fajr. Yang keempat ada sifat atau ilat, yaitu keadaan tertentu yang dipakai dasar bagi hukuman asal. Kemudian al-far itu disamakan kepada asal dalam hukum al-hukumnya. Untuk materi selanjutnya yaitu Muhammad Ihsan Al-Farid dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan macam-macam kias dan contohnya. Macam-macam kias dan contohnya. Ulama usul diantaranya Al-Amidi dan Aishi Syaukani
mengemukakan bahwa kias terbagi menjadi beberapa segi antara lain. A. Dilihat dari segi kekuatan atau ilat yang terdapat pada furu'. 1. Qiyas aulawi, yaitu qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya hukum dan hukum yang disamakan atau cabang mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama dari tempat menyamakan atau asal. Misalnya berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan buset, atau kata-kata lain yang menyakitkan, maka hukumnya haram. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 berikut, yang artinya, maka sekali-kalinya janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran surat Al-Isra ayat 23, maka mengiaskan berkata buset dan sebagainya, bahkan dengan memukul itu hukumnya lebih utama. Dengan demikian berkata saja tidak boleh, apalagi memukulnya, karena memukul tentu lebih menyakitkan. Yang kedua, qiyas basyawi, yaitu qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya hukum yang sama antara hukum yang ada pada asal dan hukum yang ada pada furu' atau cabang. Contohnya keharaman memakan harta anak yatim sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaquluna fi budunihim naron aw sayadinu sa'ira. Dinu yaquluna amwal al-yatim wa inna al-inna. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, maka sesungguhnya mereka itu menelan api neraka ke dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala. Quran surat An-Nisa ayat 10. Yang ketiga, qiyas adna, yaitu ilat yang pada far'u, ilat yang pada far'u atau cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang pada asalnya. Misalnya seperti memabukkan yang terdapat dalam minuman keras seperti bir, itu lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam Al-Quran. Yang B, dilihat dari segi kejelasan ilat dan hukum. Qiyas jali, yaitu qiyas yang ilatnya ditegaskan oleh nas bersamaan dengan penetapan hukum asal atau ilatnya itu tidak ditegaskan oleh nas, tetapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh dari perbedaan antara asal dan furu'. Contohnya dalam kasus dibolehkannya bagi musafir laki-laki dan perempuan untuk mengqashar salat ketika perjalanan. Sekalipun di antara keduanya terdapat perbedaan atau kelamin, tetapi perbedaan ini tidak mempengaruhi terhadap kebolehan wanita atau mengqashar salat. Ilatnya adalah sama-sama dalam perjalanan, dan mengkiaskan memukul orang tua kepada larangan berkata seperti pada contoh qiyas aulawi sebelumnya. Yang kedua, qiyas khafi, yaitu qiyas yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Contohnya mengkiaskan pembunuhan dengan menggunakan benda berat kepada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam dalam pemberlakuan hukum qiyas, karena ilatnya sama-sama, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan kepada moderator, dipersilakan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi tanya jawab kita lanjut di WA Group. Kami menyediakan 5 pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang ingin bertanya.